Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Rizky Syafira, NIM 2010411146. Saya di sini akan menjelaskan tentang poin-poin penting dalam tausiah Ustadz Idris Mahmudi yang berjudul Hakikat Manusia dalam Pandangan Islam. Apakah hakikat manusia? Pandangan Islam merupakan bingkai yang membatasi. Jika ditanya manusia itu apa? Jadi para pakar bahasa dan ahli definisi mengatakan bahwa pekerjaan tersulit di dunia ini adalah merumuskan suatu pengertian. Jika dalam keilmuan Islam, definisi itu harus mencakup unsur. Unsur terbagi menjadi dua, yaitu jami dan mani. Jami itu jamaah, utuh, dan universal. Pendefinisian itu harus luas, mencakup keseluruhan, dan yang kedua harus mani. Nah, mani itu apa? Yaitu mendirikan pembatas dan ciri khusus yang akan bertemu dengan pendefinisiannya yang lain, yaitu makhluk Allah yang khusus mendapatkan amanah dari Allah. Pertanyaannya, apakah amanah itu? Itu memakmurkan bumi beserta isinya, dan itu tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Jadi makhluk ini secara unsur dua dimensi, yaitu unsur jasaria atau jasad dan rohania atau ruh. Kemudian rohani atau ruh yang konon dari Al-Quran. Pertemuan antara dua ini ada jasmani yang bersifat materi dan menempati ruang dan waktu. Bagaimana asal-usul itu sendiri? Dalam Islam, manusia itu adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah yang disebut sebagai Adam. Adam adalah nabi dan rasul. Jadi asal-usul penafsiran mengatakan bahwa manusia adalah dari tanah. Pertanyaannya, tanah apa? Ada yang menyebutnya mintin, yaitu tanah, dan ada juga yang menyebutnya min turab, yaitu debu. Ada min sulalatin mintin, yaitu pati tanah. Setelah itu Nabi Adam kesepian dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, yang berasal dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Lalu selanjutnya manusia diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Maksud dari saripati tanah yaitu pasutri atau pasangan suami istri yang hukum dari Allah atau sunnah dari Allah diciptakan untuk manusia. Apa saja potensi yang dimiliki oleh manusia? Potensi sendiri merupakan sesuatu yang diberikan sebelum manusia itu sendiri bergerak. Jadi potensi yang dimiliki oleh manusia untuk sebuah tugas yang luar biasa yaitu khalifah. Khalifah yaitu pengganti dan pemakmur Tuhan di bumi. Maka dari itu Allah memberikan kelengkapan yang disebut sebagai potensi. Nah, potensi-potensi yang dimiliki manusia itu seperti akal. Dengan akal inilah manusia bisa melakukan cipta, rasa, dan karya, dan akhirnya disebut dengan produk budaya. Yang kedua adalah nafsu. Nafsu baik yang negatif maupun yang positif. Dan yang ketiga adalah bebas. Apa sih kelemahan-kelemahan manusia? Yang pertama, suka mengeluh atau berkeluh kesah. Dan yang kedua adalah tamak. Tamak ini merupakan dosa kedua dalam sejarah. Yang ketiga adalah sombong. Sombong ini merupakan dosa yang paling pertama yang dilakukan oleh manusia dalam sejarah. Dan yang keempat adalah kurang bersyukur. Apa sih sifat-sifat manusia? Yang saya jelaskan tadi itu bahwa sifat-sifat negatif manusia itu dari sifat-sifat kelemahannya, dan sifat positif itu dari manusia menjadi potensi. Fokuskan pada sifat-sifat positif untuk mengkreasi amanah dari Allah yang ada di muka bumi ini. Pertanyaan terakhir yaitu kelebihan manusia. Apa sih kelebihan manusia? Yang pertama adalah bekerja keras, yang kedua berkreasi, dan yang ketiga mudah beradaptasi. Sekian presentasi dari saya atau poin-poin penting yang saya ambil dari tausiah Ustadz Idris Mahmudi. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like,